Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Lutfan dari kelas 7E. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rahasia magnet rezeki. Apa kegunaan magnet rezeki? Berpikir positif dan menghindari prasangka buruk, menjalankan ibadah dengan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, membahagiakan orang lain dan menjaga hubungan baik dengan sesama, berusaha dengan sungguh-sungguh sambil tetap berdoa. Ada 3 kunci magnet rezeki: the power of positive thinking, the power of positive feeling, the power of positive motivation. The power of positive thinking. Apa itu power of positive thinking? Berdasarkan husnuzon sebagai energi positif, mencegah suuzon. Setiap pikiran adalah doa dan setiap doa akan dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Otak kita menerima 2 juta informasi per detik dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi dari cahaya yang ada di sekeliling kita. Suara yang berdebar, bahkan gelombang yang halus yang menyebar, diserap oleh otak dengan sangat akurat, dengan sistem yang canggih dan luar biasa. Kesalahan berpikir atau yang disebut suuzon. Kata suuzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu su yang artinya negatif dan uzon yang artinya prasangka. Rahasia kekayaan sama dengan menguasai kekuatan pikiran. Kekuatan pikir bermakna bahwa kita sebagai pemilik dan penguasa pikiran mampu mengarahkan pikiran ke arah positif yang kita inginkan, mampu memilih respon yang tepat dan selalu baik atas semua kondisi yang terjadi di tengah kita. Itulah penguasaan pikiran. Rezeki sebenarnya dipaksa. Antara orang yang diberikan rezeki dan orang yang dititipi rezeki saling terhubung dan saling merindu satu sama lain. Yakinkah kita bahwa ada satu orang yang dititipi rezeki yang kita di luar sana yang siap memberikan rezekinya dengan tergopoh-gopoh pada kita? Suuzon menghambat rezeki. Dalam agama Islam, dosa paling besar itu bukannya berzina, mencuri, melawan orang tua, dan lain-lain, melainkan suuzon kepada Allah, yaitu musyrik. Kalau kita sudah suuzon kepada Allah, sudah musyrik, dosa kita tak akan diampuni oleh Allah. Inilah bahayanya suuzon kepada Allah. Suuzon merusak takdir. Nasib yang indah itu bisa kita kembalikan kepada bentuknya yang asli, yang indah, yang berjaya, yang kaya raya, yang mudah, yang senang, yang bahagia. Ya, kabar baiknya semua masih bisa kita ulang kembali. Masih ada waktu untuk memutar kembali kesempurnaan hidup kita. The power of positive feeling. Apa itu power of positive feeling? Gabungan dengan positive thinking, tampilan dalam kehidupan, hubungan dengan kesadaran. Kekuatan positif. Bisa dikatakan bahwa perasaanlah yang mengendalikan pikiran. Jika perasaan positif, pikiran akan lebih mudah positif dan sebaliknya. Kekuatan syukur. Kekuatan syukur akan mendatangkan lebih banyak kebaikan dibandingkan dengan kekuatan positif thinking, dan merupakan energi yang mampu memberikan support pada kita agar tetap bisa positif. Syukur ditumbuhkan pertama. Magnet rezeki melatih kita bersyukur di kesempatan pertama, di tumbuhan pertama, di detik pertama saat ujian itu masih fresh from the oven, masih segar semata, agar rezeki yang paling besar di balik musibah itu bisa langsung kita terima dan kita menjadi magnet rezeki yang besar. Kisah para nabi. Allah akan selalu menempatkan kisah yang indah di akhir kisah setiap nabi untuk membuat kita optimis dan mengenal sifat Allah yang maha baik. Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya keluar dari penjara dengan posisi terhormat. Beliau mengartikan mimpi raja dan menjadi problem solver atas masalah yang dialami keluarga kerajaan. Ujungnya akan dibuat indah. Nabi Yusuf alaihi salam tidak ada dendam dan dikumpulkan lagi dengan keluarganya. Musibah itu anugerah. Semua hanya anugerah. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali mensyukurinya di hari pertama anugerah itu datang. Bahkan di detik pertama anugerah itu menghampiri kita. Lalu dengan lantang kita bisa mengatakan bagus itu. Cacat yang sempurna. Banyak yang merasa hidupnya sedang di bawah, lalu merasa rendah, merasa bangkrut, merasa gagal. Padahal bisa jadi itu adalah waktu saat Allah sedang mencurahkan rahmat dan berkahnya. Mungkin saat bangkrut dia sedang
mencurahkan rahmat dan berkah-berkahnya selama ini. Salah langkah. Allah bangkrutkan sekejap agar bisa melihat jalan lain yang lebih sehat, lebih baik, dan lebih sempurna. Saat kita kecewa, mengeluh, depresi, stres, maka lingkungan di luar kita juga mengalami hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita bahagia, tersenyum, ridho, dan menerima apapun dalam kehidupan kita, dan bergetar hal-hal yang baik di dalam energi syukur kita, maka semua yang ada di luar kita juga akan berbentuk seperti berlian. The power of positive motivation. Apa itu power of positive motivation? Diuji melalui spiritual meter, berdasarkan antar matikan niat, mengubah pola pikir dan perilaku. Penelitian Donna Zora dan Ian Marshall. Keduanya bertahun-tahun meneliti ratusan kliennya. Yang diukur adalah kebahagiaan berdasarkan penelitian ilmiah mereka. Sebagian besar manusia tidak bahagia. Sebagian besar manusia berada dalam kondisi yang tidak puas akan hidupnya. Spiritual meter. Seyogianya kita mengetahui ukurannya agar bisa mengendarai jiwa kita mengarungi kehidupan lebih baik. Lihat diri sendiri. Sebagian dari Anda ketika membaca level negatif motivation ini ingin sekali melihat kanan kiri Anda menunjuk mereka semua berada di level minus berapa. Kelulusan rezeki. Rezeki itulah yang terpikat dengan mereka, bukan mereka yang mendatangi rezeki. Rezeki yang berbondong-bondong lari tergopoh-gopoh mendatangi pribadi istimewa itu, dan pribadi itu adalah Anda. Taraf menjadi pribadi. Jika orang-orang dengan jiwa berkumpul, bisa dibayangkan energi positif yang tercipta. Itulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengabdi satu sama lain, saling memberikan energi positif di antara mereka. Kisah-kisah keajaiban itu terjadi, terukir dengan tinta emas, hingga mereka mampu mengalahkan Imperium Romawi dan Persia, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan jiwa. Positive motivation sama dengan niat yang baik. Dengan ilmu positive motivation, kita sudah memahami apa yang harus ditinggalkan dan apa yang harus dikejar. Insya Allah akan menjadi bagian akhirat. Itulah mengapa sandalnya Bilal bin Rabah ikut masuk surga. Padahal kan materi duniawi, tapi karena sandalnya digunakan dengan positive motivation. Lihai mengendarai hati. Pembalap profesional yang mengendarai motor sirkuit yang telah melalui puluhan ribuan jam terbang, Anda insya Allah mampu mengendarai hati Anda untuk tetap berada di kecepatan maksimal sepanjang waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.